Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Stefan Lichtsteiner. Mantan penggawa Juventus dan Arsenal itu memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola. Pengumuman tersebut ia umumkan melalui akun media sosialnya beberapa saat yang lalu. Sang bek memutuskan pensiun di usia 36 tahun. Dalam video perpisahannya itu, Lichtsteiner merasa bangga bisa menjalani karirnya sejauh ini. Ia juga berterima kasih untuk dukungan para fans selama ia masih aktif berkarir. Di sepanjang karirnya, Lichtsteiner berhasil meraih beberapa trofi prestisius. Ia memenangkan Nasional Liga A di tahun 2003, 7 trofi Serie A, dan 5 trofi Coppa Italia. Beredar kabar bahwa Lille akan menjual Gabriel Magalhaes di musim panas ini. Sang agen disebut sudah mulai menawarkan bek muda itu ke beberapa klub termasuk Manchester United. Menurut laporan dari Standard, Solskjaer tampaknya sangat tertarik menjadikan Gabriel sebagai bagian dari lini pertahanan mereka musim depan. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Manchester United tertarik untuk merekrutnya karena harganya yang terjangkau. Sang bek diketahui punya harga transfer yang cukup murah. Ia bisa didapatkan di kisaran angka 20 juta pound sterling saja. Dengan kualitas yang dimiliki oleh Gabriel Magalhaes, MU menilai harga itu sangat murah sehingga mereka ingin segera mengamankan jasa sang pemain. Salah satu pemain muda berbakat milik Manchester United, yakni Tahith Chong, tampaknya kesulitan untuk menembus tim utama MU. Ia lebih banyak duduk di bangku cadangan, tidak seperti pemain sepantarannya yaitu Brandon Williams dan Mason Greenwood. Beberapa hari terakhir, beredar kabar bahwa Chong akan meninggalkan MU. Ia disebut akan bergabung dengan Werder Bremen sebagai pemain pinjaman. Dalam sebuah wawancara bersama Bild, agen sang pemain, Erkan Alkan, membenarkan kabar tersebut. Ia menyebut sang winger sudah mendapatkan restu dari Solskjaer untuk memperkuat Werder Bremen musim depan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kliennya benar-benar antusias untuk bergabung dengan Werder Bremen musim depan. Dua musim perdana Hakan Calhanoglu bersama AC Milan tampaknya tidak berjalan mulus. Ia kesulitan untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya di skuad rossoneri. Namun menurut laporan dari Calcio Mercato, pihak Milan saat ini tampaknya ingin menambah masa bakti Calhanoglu di San Siro. Hal ini dikarenakan performanya meningkat drastis di paruh kedua musim ini. Calhanoglu diberitakan akan dikontrak selama 4 tahun. Jadi, ia masih akan membela rossoneri hingga tahun 2024 mendatang. Ia juga diberitakan akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan. Sang pemain sendiri tidak keberatan untuk memperpanjang kontraknya di Milan. Ia sudah mengutus sang agen untuk menegosiasikan kontrak baru ini bersama manajemen Milan. Alphonse Areola menjadi bagian dari Real Madrid sejak musim panas tahun 2019 kemarin sebagai pemain pinjaman dari PSG. Namun sayang, ia gagal merebut tempat di skuad inti dari genggaman Thibaut Courtois. Karena inilah, jumlah penampilan Areola bersama klub besutan Zinedine Zidane tersebut menjadi sangat minim. Menurut catatan, ia hanya tampil sebanyak 9 kali selama berseragam Los Merengues. Real Madrid pun tidak berminat untuk menggunakan jasanya lebih lama lagi. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengembalikan sang kiper ke pelukan Paris Saint-Germain. Keputusan pengembalian ini diketahui setelah pihak klub memberikan pernyataan resminya. Real Madrid juga tidak lupa untuk mengucapkan berterima kasih atas kontribusi Areola selama berada di Santiago Bernabeu. Juventus disebut akan menjadi salah satu klub besar Serie A yang akan aktif pada bursa transfer yang saat ini sedang berlangsung. Sebagaimana menurut laporan dari Football Italia yang mengabarkan bahwa La Spezia Signora memiliki minat untuk mendatangkan Alexandre Lacazette dari Arsenal. Pemain asal Prancis itu berpotensi digunakan untuk menjadi pengganti dari Gonzalo Higuain. Juventus siap menawarkan Douglas Costa untuk ditukarkan dengan mantan pemain Olympic Lyon tersebut. Kontrak Lacazette sendiri di Emirates Stadium akan berakhir pada 2022. Ditambah lagi saat ini belum terdapat perkembangan yang signifikan terkait kemungkinan perpanjangan kontrak. Keadaan ini dapat membuat Arsenal terbuka terhadap kemungkinan untuk melakukan kesepakatan pertukaran pemain dengan Juventus. Manchester United dikabarkan mulai pesimistis bisa mendatangkan Jadon Sancho di musim panas ini.
Sebab itu, MU dikabarkan mulai mencari alternatif andai benar-benar tidak bisa mendapatkan Sancho. Mengutip dari Sport, MU disebut mulai kesal dengan sikap Dortmund yang ngotot mempertahankan angka 120 juta euro. Tidak ada kompromi sedikit pun. MU pun harus menjaga harga diri mereka. Sementara itu, isu MU mengejar Dembele ini pun patut dipertanyakan. ESPN melaporkan bahwa belum ada pergerakan apapun di pihak Barcelona. Jika MU memang berminat, setidaknya sampai sekarang mereka belum membuka negosiasi. Oleh karena itu, muncul dugaan bahwa MU mengejar Dembele hanya untuk balik menggertak Dortmund. Pihak The Red Devils tentu tidak mau terus dipermainkan. Dan dengan gosip Dembele ini, mereka ingin menegaskan pada Dortmund bahwa Sancho bisa digantikan pemain mana saja. Sebagaimana diketahui, Chelsea memang sudah menentukan bidikan utama mereka pada Ben Chilwell dari Leicester City. Namun masalahnya, untuk mendapatkan jasa sang pemain sangat sulit karena harganya yang terlalu tinggi. Untuk itu, mengutip dari Express, sebagai alternatif kabarnya Chelsea mulai melirik mantan bek Barcelona yang kini tengah bermain dengan Getafe, yakni Marc Cucurella. Cucurella pun bermain di pos bek kiri dan merupakan salah satu pemain terbaik Getafe musim ini. Kabarnya, Getafe terbuka menyambut baik negosiasi untuk sang pemain. Mereka memasang harga 22 juta pound sterling untuk pemain yang mereka dapatkan kurang dari 6 juta pound sterling dari Barcelona. Tak hanya itu, kabarnya The Blues siap membayar 2 kali lipat dari permintaan 22 juta pound sterling itu atau sekitar 44 juta pound sterling. Tawaran ini jelas sangat menggiurkan bagi Getafe dan tidak terlalu berat bagi Chelsea jika dibandingkan dengan harga yang dimiliki oleh Ben Chilwell. Belakangan ini ada dua klub yang tengah tertarik untuk mengamankan jasa Thiago Alcantara. Mereka adalah Manchester United dan Liverpool yang tertarik untuk memboyongnya ke Inggris. Namun menurut laporan dari Sky Sport, Thiago tampaknya sama sekali tidak berminat untuk membela MU karena ada sosok Jurgen Klopp di skuad Liverpool. Sang gelandang diberitakan sudah lama mengagumi sosok Jurgen Klopp. Ia menilai sang manajer punya gaya bermain yang unik dan cocok dengan gaya bermainnya. Namun laporan yang beredar menyebut bahwa MU masih punya peluang untuk mengamankan jasa Thiago. Liverpool diberitakan sejauh ini belum melepaskan tawaran untuk sang pemain. Ini dikarenakan Bayern Munchen mematok harga 30 juta euro untuk Thiago. Pihak Liverpool sendiri merasa harga itu terlalu mahal untuk pemain yang kontraknya habis tahun depan. Jadi, mereka masih menarik ulur transfer ini agar bisa mendapatkan harga yang murah. Arsenal diketahui akan segera merekrut winger baru. Mereka akan mengamankan jasa Willian dalam beberapa hari ke depan. Dan kini menurut laporan dari The Sun, Mikel Arteta berencana untuk mengembalikan Aubameyang di pos penyerang tengah agar performanya semakin maksimal. Sehingga mereka butuh winger kiri yang apik untuk membantu Aubameyang. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pilihan Arteta jatuh pada sosok Quincy Promes dari Ajax Amsterdam. Winger berusia 28 tahun itu tampil dengan apik di lini serang Ajax musim ini. Ia sanggup mengemas total 16 gol dan 5 assist. Sementara itu, Arsenal tampaknya tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut Promes. Pasalnya sang winger bisa direkrut dengan bayaran 20 juta pound sterling saja di musim panas ini. Direktur olahraga Lion, Juninho, menilai wajar jika tim-tim sekelas Juventus dan Manchester City mengincar jasa Houssem Aouar di musim panas ini. Ia menyebut sang gelandang memang memiliki kualitas di atas rata-rata sehingga normal jika banyak klub menginginkannya. Juninho mengakui bahwa pihaknya tidak akan menghalangi kepergian Aouar di musim panas ini. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah bersiap untuk mencari pengganti sang pemain jika jadi dijual. Namun tentunya baik Manchester City maupun Juventus harus keluar uang banyak untuk merekrut Aouar. Pasalnya sang pemuda dikabarkan dibanderol di kisaran 75 juta euro di musim panas ini. Sandro Tonali disebut-sebut memiliki bakat yang luar biasa besar untuk pemain berusia 20 tahun. Dan kini, menurut laporan dari Corriere dello Sport, dari beberapa klub papan atas yang tengah mendekati Tonali, hanya Inter Milan yang berhasil mencapai kata sepakat dengan sang pemuda. Ia diberitakan sudah sepakat bergabung dengan Inter musim depan. Tonali bakal menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun di Giuseppe Meazza. Sang gelandang juga diberitakan akan mendapatkan gaji sebesar 3,5 juta euro per musim di Inter Milan. Masih menurut laporan yang sama, saat ini Inter Milan tengah mengebut proses transfer Tonali dari Brescia. Mereka saat ini sudah berada di tahap akhir negosiasi transfer sang gelandang dan disebut tinggal membereskan administrasi transfer Tonali. Menurut gosip yang beredar, Inter harus membayar sekitar 35 juta euro ke Brescia untuk transfer sang gelandang.
Dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, Martin Odegaard sudah memperkuat 3 klub berbeda, mulai dari Heerenveen, Vitesse, hingga yang terakhir Real Sociedad. Odegaard bergabung dengan Real Sociedad pada musim panas tahun 2019 lalu dengan kesepakatan peminjaman yang bisa membuatnya bertahan selama 2 musim. Ia pun berhasil menunjukkan semua bakat yang dimiliki bersama klub berjuluk La Real itu. Namun pada akhirnya, Real Madrid memutuskan untuk mempercepat kepulangan sang pemain. Pihak Sociedad juga mengunggah sebuah video yang berisikan pernyataan dari sang pemain. Dalam kesempatan itu, pemain berusia 21 tahun tersebut mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua elemen klub termasuk supporter.